percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Shalom sahabat Katolik Ukren. Indonesia merupakan negara yang multikultural yang terdiri atas berbagai suku, bahasa, dan agama. Namun perbedaan ini membuat Indonesia menjadi indah. Tak hanya itu, para artis Indonesia pun juga memiliki latar belakang mereka masing-masing termasuk agama. Namun beberapa di antaranya memutuskan untuk berpindah keyakinan menjadi Katolik, baik karena perjalanan spiritual maupun karena menikah. Berikut ini 6 artis yang memutuskan menjadi seorang Kristen pengikut Kristus dalam iman Katolik yang dilansir dari berbagai sumber terpercaya. Siapa sajakah mereka? Inilah dia. Enam, Rianti Cartwright, Islam ke Katolik tahun 2010. Bintang film ayat-ayat cinta Rianti Cartwright memutuskan menjadi seorang Katolik mengikuti suaminya. Diketahui Rianti dulunya adalah seorang Muslim. Sebelum menikah dengan Casanova Alfonso, musisi yang berdarah Batak, Rianti pun akhirnya dibaptis menjadi Katolik dengan nama baptis menggunakan nama pelindung Santa Sofia, sehingga menjadi Sofia Rianti Rhiannon Cartwright. Kemudian keduanya menikah pada tanggal 17 September 2010 di Gereja Katolik, Paroki Katedral Santo Patrick, New York, Amerika Serikat. Kabar Rianti menjadi Katolik tersebar saat 3 pekan sebelum keberangkatan mereka ke Amerika Serikat dan diumumkan juga pernikahan mereka di Warta Paroki di Gereja Katolik Paroki Keluarga Kudus Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Setelah menanti selama 10 tahun, akhirnya Rianti dan Casanova kini telah dikaruniai seorang putri yang diberi nama Kara Ros Kanaya Nainggolan. Perjuangan mereka untuk memiliki keturunan membuat Rianti dan suaminya menjadi semakin religius dan terus berharap kepada Tuhan, dan mujizat pun terjadi. Kini, Rianti terus bertumbuh menjadi seorang Katolik yang taat dengan memiliki sebuah grup komunitas para artis Katolik yang di dalamnya ada beberapa artis Katolik seperti Daniel Mananta, Cathy Sharon, dan artis Katolik lainnya. 5. Chelsea Olivia, Protestan ke Katolik tahun 2015. Sebelum hari pernikahan dengan Glenn Alinsky tiba, artis cantik Chelsea Olivia memutuskan untuk pindah agama dari Protestan menjadi Katolik. Anggota Bukan Bintang biasa itu menegaskan kalau ia pindah agama bukan semata-mata karena ingin menikah dengan Glenn, tetapi karena panggilan hatinya yang tertarik akan iman Katolik. Bahkan selama pacaran hampir sekitar 8 tahun, Chelsea ingin menikah dan diberkati di Gereja Katolik Paroki Katedral Jakarta. Karena Chelsea Olivia seorang Protestan dari gereja yang memiliki rumusan baptisan Trinitas, maka ia tidak dibaptis lagi karena baptisannya sah, tetapi lewat proses penerimaan menjadi anggota Gereja Katolik dengan mengucapkan syahadat para rasul, yaitu aku percaya di hadapan umat. Chelsea pun mendapat nama baru yakni Gabriela Chelsea Olivia yang kemudian diambil dari nama orang kudus yaitu Maria Gabriela. Chelsea menikah pada tanggal 5 Oktober 2015 dan diberkati sesuai impiannya sejak dulu yaitu di Gereja Katedral Jakarta. Kini, Chelsea menjadi seorang Katolik yang semakin taat dan mengajarkan anaknya untuk hidup sebagai orang Katolik yang sejati. Bahkan Chelsea dan Glenn sering diundang ke seminar-seminar dan talk show keluarga Katolik untuk menjadi narasumber karena keluarga mereka sangatlah harmonis dan saling menyayangi seperti keluarga kudus di Nazaret. Kebahagiaan Chelsea dan Glenn semakin sempurna tatkala baru-baru ini mereka dikaruniai anak yang kedua yaitu Dante Oliver Alinsky pada tanggal 20 Oktober 2020 dan anak yang pertama yaitu Natusha Olivia Alinsky. 4. Dahlia Polan, Islam ke Katolik tahun 2016. Menikah di usia yang masih belia merupakan pilihan yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Sebab banyak pertimbangan yang harus dilakukan antara lain kehilangan masa muda untuk bermain dan bersenang dengan teman-teman. Waktu yang makin terbatas serta cita-cita yang berkemungkinan sulit dicapai. Apalagi pernikahan tersebut diwarnai dengan embel-embel pindah agama.
Hal ini dijalani oleh Dahlia Poland. Di usianya yang masih 18 tahun, wanita cantik ini memutuskan untuk menikah dan kini telah dikaruniai 3 orang anak di umurnya yang masih sangat muda saat ini, yaitu 23 tahun. Di mana anak yang ketiga yang bernama Callum Matthew Christian lahir pada tanggal 9 Oktober 2020. Sedangkan anak pertama dan kedua bernama James Nathaniel Christian Halomoan dan Iona Rose Christian. Nama Dahlia Poland makin melejit setelah membintangi sinetron GGS atau Ganteng-Ganteng Serigala. Sejumlah film dan FTV pun sudah banyak ia mainkan. Beberapa penghargaan pun juga telah berhasil diterimanya. Saat itu, wanita yang lahir pada tahun 1997 ini baru berusia 18 tahun ketika ia menikah. Meski usianya dengan sang suami terpaut jarak 12 tahun, Fandi Christian 12 tahun lebih tua dari Dahlia. Karena kedewasaan Fandi inilah yang membuat Dahlia yakin untuk menikah secara mudah. Diketahui awalnya Dahlia menikah beda agama dengan Fandi pada tanggal 25 November 2015, dan seperti biasa dengan syarat bahwa anak-anak mereka harus dibaptis secara Katolik sesuai dengan aturan pernikahan dalam gereja Katolik. Seiring berjalannya waktu, Dahlia pun kemudian terpanggil dan memutuskan untuk ikut memeluk agama yang dianut oleh sang suami, yaitu Katolik, sekitar tahun 2016 setelah kelahiran anak pertamanya, di mana Fandi Christian, suaminya, dikenal sebagai seorang Katolik yang taat. Meski kini agama yang dipeluk berbeda dengan orang tua, namun Dahlia tetap menghormati keyakinan keluarganya. Setiap Lebaran Dahlia ikut merayakan Idul Fitri bersama keluarganya. Wah, luar biasa ya. Tiga, Manohara Odelia, Islam ke Kristen, tahun 2017. Pemilik nama Manohara Odelia Pinot ini diam-diam sudah berpindah agama menjadi Kristiani sejak beberapa tahun yang lalu. Namun, perempuan 28 tahun tersebut baru mengungkapkan ke publik pada tanggal 27 Februari 2020 kemarin lewat akun Instagramnya. Manohara memutuskan menjadi pengikut Kristus bukan karena akan menikah, namun karena pengalaman imannya seperti kata Yesus. Bukan kita yang memilihnya tetapi ialah yang memilih kita. Adapun perpindahan Manohara menjadi seorang Kristiani tidak diketahui secara detail apakah menjadi seorang Kristen Katolik ataukah Kristen Protestan. Namun diketahui Manohara tengah dekat dengan seorang Katolik yang taat, yaitu Aryan Arifin Wardiman. Kekasih Manohara ini mempunyai nama panggung Aryan 13, seorang vokalis band metal Saringai. Kiprahnya di dunia musik sudah dilakukannya sejak tahun 1990-an. Adapun klarifikasi Manohara menjadi pengikut Kristus akhirnya dikonfirmasi ke publik setelah mendapat banyak tantangan, pertanyaan, dan intervensi karena ia sering memposting ayat-ayat Alkitab di akun Instagramnya. Isi klarifikasi Manohara terkait dirinya yang menjadi seorang Kristiani yaitu, Indonesia adalah negara Bhinneka Tunggal Ika dan agama adalah urusan pribadi setiap orang. Saya seorang Kristiani selama bertahun-tahun, sesederhana itu. Tidak diketahui secara pasti Manohara menjadi pengikut Kristus sejak tahun berapa, namun diperkirakan paling kurang sekitar 3 tahun sebelumnya, yaitu sekitar 2017 yang lalu, karena dari perkataannya yaitu telah bertahun-tahun. Kini, Manohara sudah jarang untuk fokus ke dunia entertainment tetapi fokus menjadi aktivis lingkungan dan penyelamatan satwa. Dua, Audi Marisa, Islam ke Katolik tahun 2020. Audi Marisa sedang diterpa isu kurang sedap dari para netizen Indonesia di tengah suasana bahagianya setelah menggelar pesta pernikahan pada tanggal Sabtu 12 September 2020. Menikah dengan kekasihnya Anthony Xie, Audi Marisa diisukan pindah agama. Diketahui Anthony adalah seorang Katolik yang taat, sedangkan Audi adalah seorang Muslim dari keluarga yang taat. Aktris 25 tahun tersebut diduga pindah keyakinan dari Islam menjadi Katolik untuk menikah dengan sang kekasih yang telah bersamanya sejak 3 tahun lalu. Sang aktor yaitu Anthony Xie melamar Audi di Las Vegas, Amerika Serikat pada tanggal 30 Januari 2020. Kepindahan Audi menjadi seorang Kristen Katolik semakin kuat ketika prosesi pernikahan mereka yang sebagian besar orang berpendapat bahwa tampak seperti pemberkatan nikah. Terlebih lagi, ibu Audi Marisa mencuri perhatian dengan curahan hati di Instagram story sang ibu di hari saat Audi menikah. Di story tersebut, tampak sang ibu mengaku kecewa. Namun, sampai saat ini, belum ada klarifikasi dari Audi dan Anthony langsung karena bagi mereka, agama adalah hubungan privasi antara manusia dan Tuhan, bukan untuk publik. Kini kebahagiaan mereka semakin sempurna tatkala Audi tengah mengandung anak pertama dengan sang suami, yaitu Anthony.
Wah, kita doakan semoga keluarga mereka selalu diberkati ya, dan terlepas dari itu semua, yang penting semoga Audi tetap kuat dan semangat menjalani hidup dengan penuh syukur. Satu, Dena Rahman, Islam ke Kristen lewat iman Katolik tahun 2020. Mantan artis cilik Dena Rahman mengaku sempat tidak percaya kepada Tuhan alias ateis, karena merasa marah dengan kondisinya yang tidak seperti kebanyakan orang. Dena yang dikenal sebagai transgender itu kini akhirnya memilih untuk menjadi pengikut Kristus. Diketahui Dena awalnya adalah seorang Muslim, kemudian menjadi ateis, lalu menjadi Kristen. Nah, tetapi ada yang unik nih sahabat Katoliku keren. Meski Dena kini merupakan seorang Kristen yang Protestan aliran karismatik, namun perjalanannya mengenal Yesus melalui iman Katolik. Ya, ia mengenal iman Kristiani lewat misa Katolik yang kala itu ia menghadiri misa pemakaman dari ayah temannya saat di Amerika Serikat, dan di situ ia merasakan kedamaian. Seperti cuplikan video berikut ini. Jadi sebelumnya ada bokapnya teman gue meninggal, terus ada misa gitu, gue ikutan, terus gue ngerasa peaceful ya gitu, segala macam. Nah pas gue di sana, gue nanya, by the way kalau di sini tuh kemana sih lo kalau pergi gitu kan? Terus gue iseng tuh, karena waktu itu Natal, jadi gue iseng aja lagi jalan-jalan, terus gue kayak church hopping gitu ya, iseng doang. Ke gereja tuh? Enggak, gue cuma ini doang, karena kan tutup tanggal 25-nya. Jadi gue tuh cuma kayak lagi jalan-jalan iseng. Setelah dari misa pemakaman, ia pun mendapat brosur ajakan ibadah yang terbuka untuk semua warna kulit dan gender dari salah satu gereja denominasi Protestan aliran karismatik di Amerika Serikat, yaitu Gereja Hillsong. Dena pun akhirnya terpanggil dan menjadi seorang Kristen di gereja Protestan aliran karismatik. Nah, seperti yang kita ketahui, sahabat Katoliku keren, gereja kita, yaitu gereja Katolik, bukanlah gereja yang mewartakan Kristus lewat membagikan brosur, tetapi lewat karya sosial dan cinta kasih. Dan bagi mereka yang ingin menjadi Katolik, harus datang sendiri ke gereja paroki terdekat dan mengikuti proses katekumen sekitar 3 bulan bahkan 1 tahun, dan tidak semua calon baptis lolos untuk dibaptis karena harus dites apakah sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja dalam iman Katolik. Nah, inilah ciri khas gereja kita, karena bagi gereja Katolik yang utama adalah kualitas, bukan kuantitas. Adapun, Dena mengatakan kalau keluarganya yang beragama Islam lebih berat menerima keputusan Dena untuk berpindah agama dibandingkan saat ia merubah dirinya dari pria menjadi wanita lewat transgender. Namun seiring berjalannya waktu, keluarganya, khususnya ayahnya, sudah bisa menerima keputusan Dena untuk menjadi pengikut Kristus. Ayahnya pun kini mendukung apapun keinginan Dena. Kini, setelah kembali ke Indonesia, Dena menjadi penginjil aktif di salah satu gereja Protestan di Jakarta. Adapun tidak diketahui secara pasti sejak tahun berapa Dena menjadi pengikut Kristus. Namun untuk klarifikasinya yang lebih jelas, yaitu sejak tanggal 17 November 2020 di channel YouTube milik artis Daniel Mananta yang adalah seorang Katolik. Meski Dena tidak menjadi Kristen dalam iman Katolik, namun ingat, kita tetaplah satu saudara dalam Kristus, baik Katolik, baik Protestan, baik Ortodoks maupun Anglikan. Ya, sahabat Katoliku keren, itulah dia 6 artis yang memutuskan menjadi Katolik, di mana satu di antaranya menjadi Kristen, pengikut Kristus lewat iman Katolik, yaitu lewat misa Katolik. Kita doakan semoga mereka terus bertumbuh dalam iman dan kasih, serta menjadi pewarta bahkan penginjil seperti Rasul Paulus yang tangguh dan berani mewartakan Kristus kepada mereka yang belum mengenalnya. Sekian dan terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe.